Bayangkan ada hari di mana kamu duduk di pelaminan menikahi kekasihmu yang sudah meninggal. Damar, aku belum pergi. Cerita kali ini tentang cinta yang melampaui batas dunia, tentang janji yang tak bisa diputus. Di desa ini tidak semua cinta berakhir di pelaminan. Ada yang berakhir di antara doa-doa arwah yang belum tenang. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita mulai ceritanya. Sebuah desa terpencil dikelilingi hutan lebat dan sawah yang membentang luas. Hidup sepasang kekasih yang telah bertunangan, Damar dan Ayu. Desa itu masih sangat memegang teguh adat dan kepercayaan leluhur, terutama tentang hubungan antara dunia manusia dan alam gaib. Salah satu hal yang mereka percayai adalah arwah yang meninggal tanpa menyelesaikan urusannya di dunia akan kembali menghantui mereka yang masih hidup. Damar adalah seorang pemuda bekerja keras berusia 25 tahun yang dikenal ramah dan bertanggung jawab. Sejak kecil, ia telah terbiasa membantu ayahnya bertani, tetapi kini ia bekerja sebagai tukang kayu di desa. Damar memiliki fisik yang kuat, kulit sawo matang khas lelaki desa, dan tatapan mata yang selalu tenang. Meski sederhana, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ia sayangi, terutama untuk Ayu. Ayu adalah tunangannya, seorang gadis berusia 22 tahun yang lembut dan penyayang. Ia anak seorang dukun beranak di desa tersebut dan sering membantu ibunya mengurus para ibu hamil. Ayu memiliki senyum yang menenangkan, wajah khas perempuan desa dengan rambut panjang yang selalu disanggul sederhana. Berbeda dengan Damar yang realistis, Ayu adalah gadis yang masih percaya pada mitos dan cerita rakyat yang sering diceritakan oleh orang tuanya. Kisah mereka dimulai di sebuah sore, di bawah pohon beringin besar yang berada di tepi desa. Tempat itu adalah tempat favorit mereka sejak kecil, dari hanya bermain sebagai anak-anak, hingga kini merencanakan masa depan bersama. Senja menyelimuti langit dengan warna keemasan, sementara suara jangkrik mulai terdengar di kejauhan. Aku tidak sabar menunggu hari itu, kata Ayu sambil memegang tangan Damar erat. Damar tersenyum. Hanya 2 minggu lagi, Ayu. Aku akan menjemputmu dengan baju pengantin, dan setelah itu kita akan selalu bersama. Namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Ayu. Beberapa hari terakhir, ia sering bermimpi aneh. Dengan mimpinya, ia mengenakan kebaya putih, berjalan sendirian di jalan setapak menuju pemakaman desa. Tidak ada orang lain di sana, hanya dirinya dan suara gamelan sayup-sayup yang terdengar dari kejauhan. Damar. Kau percaya jika seseorang meninggal sebelum menikah, arwahnya tidak bisa tenang? Tanya Ayu tiba-tiba. Damar mengernyit. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Ayu menggeleng pelan, mencoba tersenyum untuk menutupi kegelisahannya. Tidak apa-apa, hanya teringat cerita ibuku. Damar tertawa kecil. Jangan dengar cerita-cerita itu, Ayu. Kita akan menikah dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ayu mengangguk, tapi di dalam hatinya perasaan tidak enak itu semakin kuat. Mereka tidak tahu bahwa senja itu akan jadi terakhir kalinya mereka bercengkrama dengan penuh kebahagiaan. Malam berikutnya, Ayu jatuh sakit secara misterius. Malam itu rumah Ayu yang biasanya tenang mendadak dipenuhi kecemasan. Sejak kembali dari pertemuan dengan Damar di tepi desa, Ayu mulai merasa tubuhnya dingin. Seakan-akan ada hembusan angin yang tak kasat mata menelusup ke tulangnya. Ayu menggigil hebat, meski lilin-lilin sudah dinyalakan untuk menghangatkan ruangan. Ibunya, Bu Sari, duduk di tepi tempat tidur sambil mengusap kepala Ayu dengan kain basah. Ayu merintih pelan. Matanya sayu namun sesekali bergerak gelisah
seolah sedang melihat sesuatu di sudut ruangan yang orang lain tak bisa lihat. "Ada apa, Nak? Badanmu panas sekali," tanya Bu Sari dengan suara cemas. Ayu tidak menjawab. Bibirnya bergetar seolah hendak mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah gumanan lemah yang tidak bisa dipahami. Damar datang terburu-buru setelah mendengar kabar dari seorang tetangga. Begitu melihat kondisi Ayu yang lemas di ranjang, napasnya tercekat. Ini bukan sakit biasa. Ayu bukan tipe orang yang mudah jatuh sakit, apalagi hanya karena udara dingin. "Bu, sudah dipanggilkan dukun?" tanya Damar, berusaha tetap tenang meskipun kegelisahan mulai menguasainya. Bu Sari mengangguk. Bapaknya Ayu baru saja pergi memanggil Mbah Wiryo. Orang yang dipanggil Mbah Wiryo adalah dukun tua di desa yang sering dipanggil untuk mengobati warga yang sakit. Keahliannya bukan hanya dalam ramuan herbal, tapi juga dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia tak kasat mata. Tak lama kemudian, Pak Rahmat, ayah Ayu, kembali dengan Mbah Wiryo. Lelaki tua itu bertubuh kurus dengan sorot mata tajam. Ia membawa sebungkus daun-daunan dan sebuah kendi kecil berisi air. Setelah memberi salam, ia duduk di tepi ranjang Ayu dan mulai mengamati gadis itu dengan seksama. Ayu yang sebelumnya terdiam tiba-tiba terbatuk, lalu tubuhnya menegang. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya hanya terlihat putih, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu jauh di luar jangkauan dunia ini. "Mbah, ada apa dengan Ayu?" tanya Damar panik. Hatinya berdegup kencang melihat keadaan tunangannya. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia mulai merapal doa sambil mengibaskan daun-daunan di atas tubuh Ayu. Namun wajahnya berubah. Guratan tua di wajah seakan bertambah dalam. Matanya menyalot kebingungan. "Ini aneh," gumamnya pelan. Pak Rahmat menelan ludah. "Mbah, Ayu bisa disembuhkan kan?" Mbah Wiryo mengusap janggutnya. "Aku sudah menangani banyak penyakit aneh, rasukan, gangguan makhluk halus, bahkan santet. Tapi ini tidak seperti yang pernah kutemui sebelumnya." Hening menyelimuti ruangan. Angin malam bertiup lewat celah jendela, membawa pisau lirih seperti seseorang yang memanggil nama Ayu. Damar mengepalkan tangan. Perasaan tidak enak menjalar di dadanya. Jika bahkan Mbah Wiryo tidak mengerti penyakit ini, lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Ayu? Di antara air mata dan dupa yang mengepul, janji yang terucap tak bisa dibatalkan begitu saja. Semakin malam, keadaan Ayu semakin memburuk. Tubuhnya semakin pucat, seakan warna kehidupannya perlahan memudar. Bibirnya membiru, napasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi wajah. Damar tak pernah merasa setakut ini sebelumnya. Ia menggenggam tangan Ayu erat, berusaha menghangatkannya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan gadis yang ia cintai ini pergi. "Ayu, bertahanlah," bisiknya dengan suara bergetar. Namun Ayu hanya tersenyum samar. Dengan suara lemah ia berbisik, Aku mendengar mereka memanggilku Damar. Damar menggeleng. Air mata mulai menggenang di matanya. "Tidak, jangan seperti ini. Kita akan menikah. Kau akan baik-baik saja." Ayu mengangkat tangan lemah, menyentuh wajah Damar untuk terakhir kalinya. Lalu dengan satu helaan nafas panjang yang terdengar seperti desiran angin di telinga Damar, tubuh Ayu menjadi tak lagi bernyawa. Sejenak, waktu terasa berhenti. Lalu terdengar suara ratapan panjang dari Bu Sari yang segera disusul oleh tangisan Pak Rahmat. Tangisan kesedihan yang menggema di dalam rumah bercampur dengan suara nyaring jangkrik dari luar jendela. Damar masih menggenggam tangan Ayu yang mulai dingin, menolak kenyataan bahwa ia telah pergi. Tapi malam itu belum selesai. Beberapa saat setelah kepergian Ayu, datanglah para tetua desa, termasuk Pak Lurah, ke rumah duka. Wajah mereka serius, seakan membahas sesuatu yang lebih berat daripada sekedar bela sungkawa. Pak Lurah melirik jenazah Ayu yang sudah dibaringkan dengan kain putih, lalu berdaham sebelum berbicara.
Kami turut berduka atas kepergian Ayu. Namun, ada satu hal yang perlu dibicarakan. Pak Rahmat mengusap air mata di wajahnya. Apa maksud Pak Lurah? Ketua desa lain, seorang pria tua bernama Ki Darmo, maju selangkah dan dengan suara dalam ia berkata, "Pernikahan mereka harus tetap dilaksanakan." Suasana langsung berubah tegang. Damar mendongak, matanya masih basah. Ini dipenuhi kekagetan. Apa maksudnya, Ki? Ki Darmo menghela nafas. Pernikahan ini bukan sekedar urusan kalian berdua. Ini adalah janji besar yang telah disetujui oleh kedua keluarga. Dan lebih dari itu, sudah ada ikatan yang tak bisa diputus begitu saja. Pak Rahmat menatap para tetua desa dengan sorot bingung. Tapi bagaimana mungkin? Ayu sudah tiada. Ki Darmo menatap tajam ke arah Damar. Justru karena itu, jika janji ini tidak dipenuhi, akan ada konsekuensi. Sesuatu telah mengambil Ayu dari kita, dan jika pernikahan ini tidak diselesaikan, ia mungkin tidak akan pergi dengan tenang. Damar merasa bulu kuduknya meremang. Kata-kata Ki Darmo seperti membawa udara dingin yang aneh ke dalam ruangan. Ia menoleh ke arah Ayu yang terbaring dengan damai. Wajahnya pucat di bawah cahaya lampu minyak. Ia mencintai Ayu, tapi menikahi seseorang yang sudah tiada? Tidak, kata Damar. Suaranya lirih namun tegas. Ini tidak masuk akal. Pak Lurah melangkah maju, meletakkan tangan di pundak Damar dengan sorot mata penuh ketegasan. Anak muda, kau tidak mengerti. Ini bukan tentang masuk akal atau tidak. Ini tentang menepati janji yang telah dibuat. Jika kau menolaknya, kau mungkin tidak hanya kehilangan Ayu, kau mungkin kehilangan lebih dari itu. Damar menatap para tetua desa, lalu menoleh ke arah jenazah Ayu sekali lagi. Sebuah bisikan lirih seakan terdengar di telinganya. Entah itu berasal dari pikirannya sendiri atau sesuatu yang lain. Jangan tinggalkan aku, Damar. Hatinya mencelos. Malam itu, keputusan harus diambil. Pernikahan harus tetap berlangsung. Di balik kain kafan dan dupa yang mengepul, janji suci terucap, mengikat dua dunia yang seharusnya tak pernah bersatu. Malam itu, di pemakaman desa yang diterangi cahaya redup dari obor, upacara pernikahan arwah berlangsung. Damar duduk bersimpuh di depan jenazah Ayu yang telah dipakaikan gaun pengantin putih. Wajah Ayu tertutup kain kafan, namun di bawah sinar temaram, gaun itu tampak seperti mengembang sendiri, seolah pemiliknya masih bernafas. Pak Lurah membacakan doa-doa kuno, sementara Ki Darmo memimpin ritual dengan melantunkan mantra yang bergema dalam kesunyian. Dupa yang dibakar memenuhi udara dengan aroma menyengat, bercampur dengan wangi melati yang menusuk hidung Damar. Hari ini, Damar dan Ayu resmi menjadi suami istri. Suara Ki Darmo menggema, dingin dan tanpa emosi. Damar hanya diam, tangannya terkepal di pangkuan. Ini bukan pernikahan yang ia bayangkan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada senyuman Ayu, hanya kesunyian dan tatapan kosong warga desa yang menyaksikan ritual tersebut. Ketika prosesi selesai, tubuh Ayu dikuburkan bersama gaunnya. Damar menatap gundukan tanah basah di depannya. Hatinya terasa berat. Ia berpikir semuanya akan berakhir di sini. Ayu telah pergi dan ritual ini hanya sebuah formalitas. Tapi ia salah. Malam pertama setelah ritual, Damar terbangun oleh sesuatu yang aneh. Di sudut kamarnya tergantung gaun pengantin Ayu yang seharusnya telah dikuburkan bersamanya. Gaun itu masih lembab, berbau tanah, dan bagian bawahnya menghitam oleh lumpur pemakaman. Damar melangkah mundur, napasnya memburu. Ia yakin gaun itu telah dikuburkan. Lalu bagaimana bisa sekarang ada di sini? Saat ia menoleh ke arah jendela,
mata Damar menangkap sesuatu di luar. Di bawah sinar bulan, samar-samar terlihat sesosok wanita berkebaya putih berdiri di dekat makam Ayu. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet yang diam menatap ke arah rumah. Damar menelan ludah. Ia coba berpikir logis, mungkin hanya imajinasinya, mungkin hanya permainan cahaya. Tapi kemudian suara itu datang. Langkah kaki menyeret di lantai, seperti seseorang berjalan dengan gaun panjang yang menyapu tanah. Damar membeku. Langkah itu terdengar dari lorong rumah, mendekat dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tangan Damar gemetar saat ia meraih pegangan pintu, coba mendengar lebih jelas. Tidak ada suara, hanya kesunyian mencerkam. Dengan napas tertahan, ia mengintip melalui celah pintu. Kosong. Lorong itu gelap dan sepi. Dan ketika ia kembali menoleh ke sudut kamar, gaun itu sudah tidak ada lagi. Setiap malam, kejadian aneh semakin menjadi. Damar mulai mencium aroma melati yang khas setiap kali ia berbaring di ranjangnya. Aroma itu begitu kuat, seakan seseorang sedang tidur di sampingnya. Kadang-kadang saat ia terbangun, tempat tidurnya berantakan. Ada bekas lekukan di kasur, seperti ada seseorang yang telah berbaring di sana. Ia coba mengabaikannya, berpikir itu hanya efek dari kesedihan dan kelelahan. Tapi ketakutan itu semakin nyata ketika beberapa warga desa mulai berbicara. "Aku melihat Ayu semalam," kata seorang nenek di warung kopi. "Dia berdiri di dekat makamnya, memandangi rumah ini." Seorang anak kecil bahkan berkata polos, "Aku lihat Mbak Ayu di halaman rumahmu, Kak Damar. Ia senyum padaku." Damar merasa dunianya mulai runtuh. Suatu malam, ia merasa ada sesuatu yang lebih buruk terjadi. Damar terbangun dengan sensasi dingin di leher, seperti hembusan napas seseorang. Matanya terbuka perlahan, dan di dalam kegelapan, Damar melihatnya. Di sampingnya, sesosok tubuh terbaring menghadap ke arah Damar. Gaun pengantin putih kotor, rambut panjang menutupi wajah, dan dari balik helaian rambut itu terdengar suara lirih. Damar, kau masih milikku kan? Dalam hidup, kau bisa memilih, tapi dengan arwah, pilihanmu hanya dua: membebaskan atau terikat selamanya. Malam itu angin berembus pelan, membawa suara isakan yang lirih dari luar rumah Damar. Ia bangun dengan tubuh gemetar, perasaan tidak enak menyelimuti hati. Dengan napas tertahan, Damar melangkah mendekati jendela dan mengintip keluar. Di halaman berdiri sosok Ayu. Gaun pengantin putih yang dikenakannya kini kotor dan sobek. Kulitnya pucat membiru, sebagian mulai menghitam dan membusuk. Matanya kosong, tanpa cahaya kehidupan. Tapi dari bibirnya yang membiru, suara tangisan masih terdengar. Damar, Suara itu bergetar. kenapa kau tidak memelukku? Ketakutan merayap dalam tubuh Damar. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan terpaku di tempat. Seketika, Ayu mengangkat wajah dan mata mereka bertemu. Sebuah senyum mengerikan terbentuk di bibir Ayu. Damar tersadar ia harus melakukan sesuatu. Dengan sekuat tenaga, Damar berlari ke rumah tetua desa, Ki Darmo, yang sudah menduga kejadian ini, menyambutnya dengan wajah serius. Dia belum pergi kan? Tanya Ki Darmo dengan nada berat. Damar mengangguk dengan napas tersengal. Dia masih menganggapmu suaminya. Kau telah terikat dengan janji yang tidak bisa dipatahkan begitu saja. Damar menggigit bibirnya. Ia tak pernah menginginkan pernikahan ini. Ia tidak ingin Ayu menjadi seperti ini. Tetua desa menatapnya tajam. Kau punya satu pilihan. Kau harus menceraikannya. Secara adat, secara ritual. Kalau tidak, dia akan terus bersamamu. Bukan sebagai istri, tapi sebagai arwah yang menuntutmu selamanya. Damar menelan ludah. Bagaimana caranya? Malam itu juga Damar dibawa ke tengah hutan, ke
ke sebuah tempat yang dianggap sebagai perbatasan antara dunia manusia dan dunia arwah. Kita mau menyiapkan ritual dengan beberapa sesepuh desa, membakar dupa dan merapalkan doa-doa kuno. Di hadapannya sebuah patung kayu diletakkan mewakili Ayu. Gaun pengantin yang ditemukan tergantung di kamar Damar kini dipakaikan pada patung itu. Damar, Suara Ki Darmo terdengar tegas. ucapkan kata-kata ini dengan penuh keyakinan. Damar menatap patung itu dengan perasaan campur aduk. Ia menarik napas dalam dan mulai mengucapkan mantranya. Wahai arwah Ayu, aku memutuskan ikatan ini. Aku melepaskanmu dari dunia ini, dan aku juga melepaskan diriku dari sumpah yang mengikat kita. Saat kata-kata itu meluncur dari bibir Damar, angin tiba-tiba bertiup kencang. Api dari obor yang menyala berkedip-kedip, dan suara lirih tangisan mulai terdengar dari dalam kegelapan. Damar merasakan sesuatu di belakangnya. Perlahan ia menoleh. Ayu berdiri di sana. Matanya menatap dengan penuh kesedihan, dan air mata hitam mengalir dari sudut mata Ayu. Bibirnya bergerak, suaranya terdengar seperti bisikan yang dipenuhi kepedihan. Jadi, kau benar-benar meninggalkanku, Damar? Hati Damar mencelos. Ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Namun ritual belum selesai. Ki Darmo segera menyalakan dupa terakhir dan membakar gaun pengantin Ayu. Api menyala cepat, menghanguskan kain putih yang telah mengikat arwahnya di dunia ini. Ayu menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya seakan mulai mengabur dalam asap yang semakin pekat. Ia mengulurkan tangan, berusaha meraih Damar, tapi perlahan larut dalam kegelapan. Damar, Suaranya melemah, jangan lupakan aku. dan dalam sekejap Ayu menghilang. Hutan kembali sunyi, hanya sisa api yang berterbangan bersama angin malam. Beberapa ikatan tidak bisa dihapus, bahkan oleh kematian. Keesokan harinya, suara gaduh membangunkan Damar dari tidurnya yang gelisah. Dari luar rumah terdengar suara warga yang ribut. Ia segera keluar dan melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar makam Ayu. Ada yang berbisik cemas, ada yang wajahnya penuh ketakutan. Makamnya terbuka, suara seorang warga gemetar. Damar mendekat, jantungnya berdebar kencang. Makam Ayu yang seharusnya tertutup rapat setelah upacara pemakaman kini menganga. Tanahnya berantakan, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Namun yang membuat semua orang semakin ketakutan adalah di dalam galian makam itu tidak ada apa-apa, kosong. Hanya ada gaun pengantin yang dikenakan Ayu saat ritual pernikahan arwah. Sebagian kainnya hangus, terbakar oleh ritual yang seharusnya membebaskan arwahnya. Damar merasakan tengkuknya meremang. Kalau tubuh Ayu tidak ada di sini, lalu di mana dia sekarang? Tetua desa Ki Darmo berdiri di tepi makam dengan wajah tegang. Ini tidak seharusnya terjadi. Gumannya. Jadi, Ayu masih ada di sini, bisik seorang warga dengan nada ketakutan. Ki Darmo tidak menjawab. Ia hanya menatap Damar dengan sorot mata penuh peringatan. Malam itu, Damar mengurung diri di rumah. Ia duduk di ranjangnya, coba menenangkan pikiran. Mungkin hewan liar yang mengacak makam itu. Mungkin ini hanya kebetulan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Angin malam bertiup perlahan dari jendela yang setengah terbuka. Aroma lembut melati tercium samar, merayap masuk ke dalam ruangan. Damar menahan napas. Aroma itu, aroma khas Ayu. Seketika ia merasa suhu ruangan menjadi lebih dingin. Bulu kudungnya meremang, dan perasaan tidak nyaman menyelimuti tubuhnya. Perlahan ia melirik ke sudut kamar. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sana ada bayangan gelap, berdiri sosok seorang wanita. Gaunnya hangus di beberapa bagian, kainnya robek dan menghitam. Kulit pucatnya tampak retak, dan dari sela-sela bibirnya yang membiru, sebuah senyum tipis terbentuk. Mata Ayu yang kosong menatapnya dalam diam.
Damar tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Kemudian dengan suara yang nyaris seperti bisikan, Ayu membuka mulutnya. Terdengar bisikan lembut di telinga Damar. Aku masih istrimu kan? Aku tidak akan pernah pergi. Beberapa ikatan tidak bisa diputus, bahkan oleh kematian. Damar mungkin mengira semuanya telah berakhir. Tapi apakah benar begitu? Atau justru ini baru permulaan? Pernahkah kamu bertanya, apa semua orang yang pergi benar-benar telah meninggalkan kita? Atau mereka hanya menunggu waktu untuk kembali? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau kalian masih berani.